Halo guys ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Solihuddin ya di Serigala Games ya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang PS5 guys. Jadi di beranda saya ya di Facebook maupun di Instagram itu semuanya penuh dengan pembahasan tentang PS5 ya. Spesifikasi PS5, video tentang PS5 dan juga di YouTube ya. Barusan saya juga melihat ya banyak sekali postingan tentang PS5 dan kemarin-kemarin juga saya banyak melihat tentang postingan tentang tutorial, bukan tutorial sih ya, spesifikasi PS5 dan lain sebagainya. Dan mengapa banyak sekali yang memposting PS5? Karena PS5 itu adalah sebuah konsol next generation ya buatan Sony ya, yang juga sangat menarik ya. Dan saya juga ingin mengulasnya ya, atau istilahnya itu mereview aja ya, bukan mengulasnya karena saya nggak punya konsolnya dan konsolnya juga masih belum dirilis oleh pihak Sony ya. Saat ini masih bulan Juni ya, tanggal 15 tahun 2020 ya. Kita semua pasti menantikan ya hadirnya konsol next generation ya buatan Sony ya di PS5. Jadi saya hanya akan memberikan sebuah gambaran sedikit ya tentang PS5 ya. Oke guys, di sini saya menggunakan PS3 ya untuk membuka YouTube ya. Saya koneksikan dulu ya PS3-nya secara online ya. Jadi istilahnya itu apa namanya? Saya hanya mereview aja guys ya. Mereview aja tentang PS5. Oke. Bentar guys, saya koneksikan dulu ya PS3 saya dengan internet ya. Oke, di sini saya menggunakan PS3 Slim ya, seri 2000. Dan firmware-nya sudah 486 ya. 486.1, jadi udah paling baru ya, alias sudah bisa connect internet dengan mudah ya. Di sini saya pakai wireless ya, karena saya pakai WiFi IndiHome ya. Oke, saya koneksikan dulu dengan internet guys. Oke, bagi yang belum update PS3-nya ke versi yang terbaru ya, alias versi 486.1, nanti akan saya sertakan link ya deskripsi bagi para pengguna CFV ya maupun para pengguna HFW hand ya. Saya punya linknya untuk tutorial ya cara mengupdate ya PS3 Anda ke versi yang terbaru agar bisa connect ke internet dengan mudah ya, alias tanpa menggunakan apa namanya media PC ya. Kalau Anda lihat di YouTube ya mungkin bisa ya versi 484 ya atau 485 itu connect ke internet, cuman Anda masih harus membutuhkan minimal PC ya atau HP Android juga bisa ya untuk sebagai apa namanya proxy ya seperti itu. Dan itu pun bagi saya masih kurang simple ya, alias masih ribet ya. Jadi kalau Anda mengupdate ke versi yang terbaru ya, alias versi yang lebih tinggi 486.1, maka Anda tidak akan membutuhkan yang namanya proxy server seperti itu. Jadi Anda tinggal connect ke internet, kemudian Anda membuat akun PSN ya. Terus bukan Anda koneksikan WiFi ya, WiFi atau tethering lewat HP Android juga bisa. Kemudian Anda membuat akun PSN di PS3 Anda atau Anda buat akun PSN di HP Android. Nanti saya akan sertakan linknya. Oke, ini sudah berhasil guys ya. Setelah itu kita oke, ini masih proses sign in ya, alias sudah otomatis masuk ke akun PSN punya saya ya di sini.
Oke, bagi Anda yang masih belum percaya saya pakai firmware terbaru ya, ini saya perlihatkan dulu. Oke guys, ini versinya udah 486 ya. Udah versi terbaru dan harddisk saya itu 160 GB guys. Itu PS3 CFW. Oke, sudah masuk ke akunnya ya. Kemudian kita tinggal buka aja YouTube ya. Oke, di sini ada semacam keterangan ya untuk sign in. Kalau Anda tidak mau sign in ya Anda tinggal skip aja ya. Oke, di sini ada video-video terbaru ya, alias terpopuler lah di seluruh dunia, dimana di sini yang top trending itu PS5 dan Resident Evil 8 Village ya. Jadi yang top trending saat ini itu memang dua konten tersebut ya, Resident Evil 8 Village dan PlayStation 5 ya. Jadi mungkin bagi Anda para penggemar Xbox ya, Anda pasti juga menantikan kehadiran Xbox Series X guys. Jadi tapi masih kalah populer ya dibanding penantian dari PlayStation 5 seperti itu. Mungkin karena Xbox Series X udah banyak yang review di video yang dulu-dulu ya, alias yang kemarin-kemarin udah pernah buat ya. Jadi PlayStation 5 itu bagaikan banyak yang nunggu gitu guys ya. Oke, kita coba ya pencarian di sini. Kita ketik aja ya PS5. Memang agak susah sih ya untuk menggerakkan kursornya karena saya masih pakai joystick guys. Kalau Anda punya keyboard USB ya, Anda juga bisa mengkoneksikan ya, tapi tidak semua keyboard USB support ya, hanya tertentu saja. Adapun keyboard yang paling fungsional itu yang jadi satu sama joysticknya ya, alias yang keyboard yang combo itu ya guys ya, yang bisa dijadiin satu dengan DualShock 3-nya. Oke guys, di sini banyak sekali ya berbagai macam video ya tentang ulasan-ulasan PS5 ya. Di sini ada video official ya dari PlayStation atau officialnya dari Sony. Kemudian ini ada yang dari CNET ya, ada dari GameSpot, kemudian ada dari mana ini Austin Evan dan lain sebagainya ya, yang semuanya itu mengulas tentang PS5 guys. Di Indonesia juga banyak guys ya YouTuber-YouTuber kita ya, atau YouTuber-YouTuber Indonesia yang sudah mengulas tentang PS5 ya. Kita coba buka saja ya satu video dari officialnya PlayStation atau officialnya dari Sony. Kita mainkan aja. Di sini pihak Sony itu sepertinya memaksimalkan ya visualnya ya atau grafisnya
terbukti dengan tampilan awal di videonya itu mereka menampilkan beberapa grafis HD ya. Mungkin bukan HD lagi, ini udah 4K ya, tapi kalau ini saya melihatnya di TV yang masih Full HD ya. Jadi tampilannya masih belum 4K ya, atau masih tidak bisa 4K. Nah, ini guys. Ini adalah tampilan dari PS5 ya. Bentar, saya pause dulu ya. Saya forward ke belakang ya. Ini guys, bisa Anda lihat ya. Ini adalah tampilan dari PS5 ya. Jadi konsol itu sendiri ya, di bagian paling kanan itu ada slot ya untuk memasukkan disk ya, atau Blu-ray disk ya, semacam itu. Dan di sebelah kiri ya, di sebelah kiri konsol itu ada yang namanya motion controller guys. Jadi bukan motion, dual motion ya, apa itu? Dual sense apa dual motion ya, saya lupa guys. Controller terbaru untuk PS5 guys, seperti itu. Kita play lagi. Dan kalau Anda lihat ya, tampilan luar PS5 ini mungkin sedikit lebih kecil ya dari Xbox Series X ya, alias kompetitor ya. Jadi tampilannya itu kompak banget ya, alias minimalis gitu ya. Jadi cocok ya buat anak muda ya yang suka dengan konsol modern ya, seperti itu. Jadi mereka lebih mementingkan tampilan ya. Untuk urusan hardware ya, saya rasa PS5 ini masih kalah ya. Oke guys, ini adalah, bentar, saya pause dulu ya videonya. Oke, ini adalah dua bentuk PS5 ya. Yang satu adalah yang sebelah kiri itu adalah PlayStation 5, dan yang sebelah kanan itu adalah PlayStation 5 yang versi digital atau digital version ya. Apa sih perbedaannya guys? Ya, perbedaannya itu yang sebelah kanan dia tidak ada slot ya, atau tempat ya, atau BD room ya, atau Blu-ray disc room ya, untuk memasukkan Blu-ray disc ya, atau disc ke dalam PS5-nya. Jadi yang paling kanan itu dia hanya bisa memainkan game ya dari cloud ya, cloud server, atau game digital yang bisa dibeli lewat PlayStation Store ya, seperti itu. Dan untuk yang di sebelah kiri ya, tentu saja dia bisa memainkan game berbentuk fisik ya, atau disc atau Blu-ray disc ya, karena sudah dilengkapi dengan Blu-ray disc room ya, atau BD room seperti itu. Jadi dia dapat memainkan juga mungkin ya game digital plus game fisik atau Blu-ray disc, seperti itu guys. Dan kontrolnya juga sama ya, dia pakai dual motion controller ya. Ini adalah dual sense guys. Oke, maaf guys. Bentar, saya pause dulu ya. Tadi saya bilang dual motion ya. Oke, maaf saya keliru guys. Yang benar itu dual sense controller guys. Ini adalah controller terbaru dari PS5 ya. Bisa Anda bayangkan ya, sangat futuristik banget ya. Ini ada HD kamera dan juga wireless headset. Oke, ini ada remote control ya. Ini ada PS5. Oke, mengenai remote control guys, saya rasa ya, kalau Anda tahu tentang sejarah PlayStation ya, di PlayStation 2 itu dulunya ada guys DVD remote ya, alias remote control untuk
konsol PS2 ya. Tapi banyak orang yang jarang punya alias jarang beli, termasuk saya juga tidak punya. Tapi saya sering ya lihat di video-video YouTube ya, atau di situs resmi Sony, memang mereka menjual remote control untuk PS2. Dan di PS3 saya masih belum menemukan guys ada remote control ya, apa saya masih gaptek ya. Mungkin ada guys beberapa dari teman-teman yang punya yang remote control untuk PS3 atau PS4 juga ada ya. Ini di PS5 juga mereka menjual ya aksesoris tambahan ya, seperti remote control yang saya jelaskan tadi, kemudian 3D headset ya, dan juga charging port ya, alias tempat untuk mencharge ya baterai dari PS DualSense controllernya PS5 tadi ya, seperti itu. Oke. Itu guys, jadi itu adalah video resmi ya, original Sony yang telah dirilis beberapa hari lalu ya, tentang gambaran visual ya, bukan apa namanya, bukan spesifikasi lengkap dari PS5-nya, tapi hanya menampilkan gambar visualnya aja, atau konsolnya beserta aksesoris serta DualSense controllernya ya, seperti itu. Tapi tidak menampilkan tentang hardware dan gameplay yang bisa dimainkan di PS5. Oke guys, kalau kita buka Google ya, bagaimana? Apakah ada apa namanya spesifikasi ya? Ntar saya close dulu ya. Saya keluar dulu dari YouTube ya. Saya coba buka dulu ya Google. Mungkin di situ ada keterangan dari spesifikasi resmi ya PS5. Bentar guys, saya buka dulu. Mana ya? Oke, buka di browser aja dah. Oke guys, ya ini saya sudah di halaman Google ya. Tadi saya ketik di kolom pencarian PS5, dan di sini banyak sekali ya artikel-artikel ya, atau berita yang memberitakan tentang harga konsol, kemudian daftar game yang hadir di PS5 ya, atau spesifikasi PS5. Bentar, saya akan cari dulu ya spesifikasinya PS5.
Oke, di sini saya tadi mengetikkan ya PS5 specification atau PS5 specification ya. Dan di sini ada situs dari textradar.com ya yang menerangkan tentang spesifikasi PS5. Oke, kita buka dulu ya. Oh, nggak bisa dibuka guys. Bentar. Bentar, masih loading ya. Kita tunggu aja sebentar. Kemungkinan ini adalah koneksi internet saya yang sedikit lama, jadi dia menampilkan situsnya itu lama banget ya, alias lemot ya. Oke guys, di sini ada foto PS5 ya yang tadi sudah kita perlihatkan di YouTube ya. Dan di sini, bentar guys. Oke, ini ada spesifikasi guys ya, tapi spesifikasi ini entah apa sudah resmi ya atau masih belum resmi alias masih belum fix ya atau belum final ya. Di sini ya di textradar.com ya dia menampilkan spesifikasi PS5 ya. Jadi di sini ada CPU ya. Kemudian ada GPU ya dan ada GPU arsitektur dan lain sebagainya ya. Oke, saya jelaskan dulu ya dari atas ya. CPU ya dari PS5 itu sendiri ya, dia menggunakan apa namanya Zen 2 guys. Jadi dia menggunakan AMD Zen ya. Dan dia masih pakai 8 core ya. Dan kecepatannya itu 3,5 GHz ya. Jadi kalau Anda ingat ya, di PS4 itu dia juga pakai 8 cores ya. Jadi sama-sama 8 cores, tapi mungkin kecepatannya itu jauh lebih beda ya. Jauh lebih cepat ya daripada PS4 karena PS5 ini kecepatannya itu 3,5 GHz. Kalau untuk PS4 saya lupa guys berapa ya kecepatannya ya. Oke, untuk GPU-nya dia berjalan di 10,28 teraflops ya. Jadi GPU ini mungkin sedikit lebih atau di bawah dari Xbox Series X ya, karena kemarin itu saya banyak membaca artikel ya di internet ya atau di YouTube ya. Jadi kalau GPU-nya PS5 itu masih di bawah Xbox Series X ya. Saya lupa guys berapa teraflops ya untuk Xbox Series X ya. Tapi GPU ini tentu saja lebih unggul ya atau lebih besar daripada PS4 ya. Seperti itu. Oke, untuk GPU arsitekturnya ya, itu dia pakai custom RDNA 2 atau custom RDNA 2. Jadi sudah generasi kedua dari RDNA. Oke, untuk memori ya atau RAM ya istilahnya, dia pakai 16 GB GDDR6. Jadi GDDR6 itu adalah graphics double data rate yang generasi 6 guys, dan dia pakai 256 bit ya atau 256 bit ya. Jadi memorinya itu 16 GB GDDR6 ya. Kalau PS4 yang kemarin itu ya, PS4 yang fat atau PS4 yang slim ya, dia itu 8 GB GDDR5 seperti itu guys. Jadi ada peningkatan 2 kali lipat ya dari PS5. Maksud saya
selisih 2 kali lipat ya PS5 dari PS4 Fat atau PS4 yang slim. Oke. Memori bandwidthnya itu 448 GB per second guys. Jadi sangat cepat sekali guys. Oke, internal storage ya atau media penyimpanannya itu dia pakai SSD guys. Jadi kemarin itu saya baca ya artikel tentang Xbox Series X itu dia udah pakai NVMe SSD guys. Oh bukan NVMe M.2 kalau nggak salah guys, seperti itu. Dan untuk total kapasitasnya itu dia pakai 1 tera ya. Dan untuk di PS5 ini dia unik guys ya karena hanya 825 GB ya SSD, yang pasti lebih cepat ya dari hard disk ya atau hard disk drive ya atau HDD seperti itu. Oke, kemudian kita ke bawah ya, ada input output throughput ya 5,5 GB per second gigabit ya. Yang di bawahnya itu expandable storage ya alias memori tambahan ya yang bisa ditambahkan itu ada NVMe SSD. Nah guys, ini guys, jadi memori tambahannya itu kita bisa menambahkan slot NVMe SSD ya. Saya kurang paham juga ya bentuk NVMe SSD-nya apakah sama dengan bentuknya yang biasa dipakai untuk PC ya, seperti itu. Saya kurang paham ya. Kemudian untuk external storage ya, ini juga penyimpanan eksternal ya, dia support USB HDD alias hard disk eksternal USB guys. Dia masih support ya untuk penyimpanan hard disk eksternal ya maupun USB atau flash disk seperti itu guys. Dan optical drive ya, dalam kurung opsional ya, karena tadi di PS5 itu ada 2 versi. Yang pertama versi digital ya, dan yang kedua itu versi yang dilengkapi dengan BD-ROM ya, seperti itu. Jadi dia udah pakai 4K UHD Blu-ray drive ya atau 4K Ultra High Definition Blu-ray drive, seperti itu guys. Jadi dia itu udah cepet banget ya dibandingkan dengan PS4 ya, karena PS4 itu masih pakai HD Blu-ray drive ya, high definition ya. Kalau ini udah 4K Ultra High Definition Blu-ray drive. Oke guys, kita geser lagi ke bawah ya, apakah ada keterangan-keterangan lain guys. Oke, di sini ada semacam apa namanya, diagram ya. Ini adalah diagram SSD guys. Jadi ini adalah chip ya, main custom chip. Ini adalah custom chipnya untuk input output unitnya guys. Jadi di sini yang di sebelah kiri itu adalah chipnya dari GPU, kemudian di sebelah kanan paling atas ya ada chipnya dari CPU ya, yang di bawah itu ada input outputnya untuk yang kompleks guys, jadi yang campuran ya, seperti itu. Dan di sebelah kanan sendiri ya itu adalah sistem memorinya. Oke, kita geser ke bawah ya. Di sini juga ada keterangannya guys. The new custom 825 GB SSD will also help increase performance, yang artinya adalah SSD custom ya atau SSD custom terbaru dari Sony ini yang mempunyai kapasitas 825 GB ini akan memberikan performa yang jauh lebih baik guys dari versi yang sebelumnya. Ya tentu saja guys, karena dia udah pakai SSD. Karena PS4 aja masih hard disk ya atau HDD, seperti itu. Oke guys, ini ada diagram lagi ya, backwards compatibility, artinya kemampuan untuk membaca game yang lama ya atau game jadul. Di sini ada tulisannya PS5 native mode, kemudian PS4 Pro Legacy mode, kemudian di paling bawah sendiri itu adalah PS4
Legacy Mode, yang artinya PS5 ini dapat memainkan game PS4 guys, atau game PS4 Pro yang sudah enchanted. Artinya di logo gamenya itu ada tulisan enchanted PS4 Pro seperti itu. Jadi di PS5 dia masih bisa dimainkan ya. Oke, di sini juga ada keterangannya ya, game installation ya will be more configurable. Jadi gamenya itu dapat di setel sedemikian rupa ya, atau dapat dikonfigurasi ulang ya. Karena SSD-nya itu sangat performanya itu sangat tinggi guys, seperti itu ya. Dan juga player ya atau pemain dapat menghapus single player campaign, dapat menghapus pengaturan campaign ya, atau pengaturan yang untuk bermain single player ya dalam game, tanpa menghapus multiplayer juga ini guys. Jadi dia itu dapat menghapus opsinya campaign ya, opsinya single player campaign, tanpa harus menghapus atau tanpa harus removing itu menghapus ya, tanpa harus menghapus multiplayer guys. If the developers provide this support, apabila ya developernya itu mengizinkan aksi tersebut ya. Ya sama aja ya, kalau developernya tidak membuatkan suatu menu yang dapat menghapus tadi ya single player campaign ya, itu maka ya nggak akan bisa, percuma aja guys. Oke, di sini ada aksesoris tadi guys ya, aksesoris tambahan ya, seperti charging dock ya, kemudian 3D headset, kemudian ada remote control dan lain sebagainya ya. Ada PSVR ya, atau yang biasa kita lihat di PS4 itu VR ya, virtual reality ya. Oke, ini adalah logonya. Saya rasa sama aja ya, mungkin hanya berganti warna ya. Yang untuk PS4 itu backgroundnya putih dengan tulisan hitam ya, atau font berwarna hitam. Kemudian untuk yang PS5 itu backgroundnya hitam, tapi untuk warna fontnya dia warna putih. Oke. Untuk masalah harga ya, saya rasa di sini masih belum tertera ya, atau masih belum dipastikan berapa ya, karena pihak Sony pun ya atau pihak PlayStation masih belum mau membeberkan harga guys, seperti itu. Oke, sudah selesai ya, seperti itu. Jadi itu adalah ulasan singkat ya, atau review singkat ya dari textradar.com ya, mengenai tentang spesifikasi ya PS5. Jadi PS5 ini masih belum resmi guys, alias masih harganya masih belum ada ya. Kemudian itu rilisnya itu ya masih menunggu holiday ya, atau liburan di tahun ini ya, itu tepatnya tanggal berapa ya masih belum tahu ya. Jadi kita masih menunggu ya, masih menunggu merilisnya PS5 guys, seperti itu. Oke, kita back aja ya. Oke guys ya, jadi seperti itu ya gambaran ya, atau review singkat ya tentang PS5. Jadi saya ini hanya mereview dari YouTube atau akun seorang ya guys. Bikin ya. Oke, dan dari review tadi ya banyak sekali yang beranggapan akan rilis di bulan depan ya, tahun ini ya. Jadi kita tunggu saja. Oke, sekian ya video dari saya. Apabila bermanfaat bisa Anda like ya, subscribe ya. Oke, terima kasih dan selamat pagi guys.